Kaisar Daoguang adalah Kaisar dinasti Qing Manchu ke-8 dan Kaisar Qing ke-6 yang memerintah Tiongkok dari tahun 1820 hingga 1850. Pemerintahannya ditandai oleh bencana luar dan pemberontakan dari dalam, yang adalah Perang Candu Pertama, dan awal pemberontakan Taiping yang hampir menghancurkan dinasti tersebut. Sejarawan Jonathan Spence menggambarkan Daoguang sebagai seseorang yang berarti namun tidak efektif, yang mengangkat para pejabat yang mengajukan pandangan murni meskipun mereka tidak menceritakan tentang masalah di dalam dan luar negeri yang terjadi di sekitar dinasti tersebut. Nama periodenya, Daoguang, bermakna jalan yang bercahaya. Ia dilahirkan di kota terlarang, Beijing, dan diberi nama Mianing, yang kemudian diganti menjadi Mining ketika ia menjadi kaisar. Huruf pertama dari namanya diubah dari Mian menjadi Min untuk mengabaikan penggunaan huruf biasa Mian. Tradisi ini dikenalkan oleh kakeknya, Kaisar Qianlong, yang menganggap tidak pantas untuk menggunakan huruf biasa pada nama seorang kaisar. Mianing adalah putra kedua tertua yang sah dari Yongyan, yang kemudian menjadi Kaisar Jiaqing pada tahun 1796. Ibundanya, istri pertama dari Yongyan, adalah wanita Manchu dari keluarga Hitara, yang kemudian menjadi permaisuri ketika Jiaqing bertakhta pada tahun 1796 dan dikenal dengan gelar Permaisuri Xiao Shurui. Mianing sangat disayangi oleh kakeknya Kaisar Qianlong dan sering menemani Qianlong dalam kegiatan berburu. Dalam suatu perburuan, ketika itu Mianing berumur 9 tahun dan berhasil memburu seekor domba dan membuat Qianlong sangat bahagia. Pada tahun 1813, sebagai seorang pangeran, Mianing juga berperan penting dalam menjaga istana dan membunuh penyusup dari sekte Lotus Putih yang menyerang kota terlarang. Jasa besar dan penting tersebut membuat Mianing untuk dipastikan sebagai pewaris tahta di kemudian hari. Pada bulan September tahun 1820 ketika usianya menginjak 38 tahun, Mianing menjadi ahli waris ketika ayahandanya Kaisar Jiaqing tewas secara misterius. Ia menjadi Kaisar Qing pertama yang merupakan putra sulung ayahandanya yang sah. Sekarang dikenal sebagai Kaisar Daoguang. Ia menjadi ahli waris kekaisaran yang merosot dengan barat yang hampir menguasai perbatasan Tiongkok. Daoguang telah menjadi kaisar selama 6 tahun pada saat mengucilkan Jahangir Khoja yang menyerang Xinjiang dari Kokkan. Pada akhir tahun 1826 bekas kota-kota Qing Kashgar, Yarkand, Khotan, dan Yangisar seluruhnya telah jatuh ke tangan para pemberontak. Setelah seorang sahabat yang mengkhianatinya pada bulan Maret tahun 1827, Khoja dikirim ke Beijing di dalam sebuah kerangkeng besi dan kemudian dieksekusi, ketika Qing menguasai wilayah mereka. Di dalam masa pemerintahan Daoguang, negara Cina mengalami problem besar dengan opium, yang diimpor oleh para pedagang Inggris. Opium mulai memasuki Cina sejak zaman pemerintahan kakek buyutnya Kaisar Yongzheng namun dibatasi kira-kira 200 peti per tahunnya. Di zaman pemerintahan Kaisar Qianlong, jumlah ini telah naik menjadi 1000 peti, 4000 peti pada era Jiaqing dan lebih dari 30.000 peti pada zaman pemerintahan Daoguang. Ia mengeluarkan banyak dekret yang menentang opium pada tahun 1820-an dan 1830-an, yang dilaksanakan oleh Komisaris Lin Zexu. Upaya Lin Zexu untuk menahan penyebaran opium di Cina secara langsung menyebabkan Perang Candu Pertama. Dengan terjadinya Perang Candu Pertama, Lin dijadikan kambing hitam dan Kaisar Daoguang memecat Lin dan membuangnya ke Yili. Ketika itu di pegunungan Himalaya,
Kekaisaran Xi berupaya untuk menguasai Tibet namun dikalahkan di dalam Perang Sino-Xi tahun 1841 sampai tahun 1842. Di pesisiran, Cina yang kalah secara teknologi dan militer dengan kekuatan Eropa menyerahkan Hong Kong dengan perjanjian Nanking pada bulan Agustus tahun 1842. Pada tahun 1811 sebuah klausul yang mengeksekusi bangsa Eropa yang menyebarkan Katolik telah ditambahkan ke dalam undang-undang yang disebut larangan atas ilmu hitam di dalam Kode Qing. Umat Protestan berharap agar pemerintah Cina akan membedakan di antara Protestanisme dan Katolik karena hukum yang disebutkan terakhir dengan nama. Tetapi setelah misionaris-misionaris Protestan memberikan buku-buku Kristen kepada Cina pada tahun 1835 dan 1836, Kaisar Daoguang menanyakan siapa pengkhianat pribumi di Kanton yang telah memberikan mereka buku-buku tersebut. Kaisar Daoguang meninggal pada tanggal 25 Februari tahun 1850 di Istana Musim Panas. Ia dimakamkan di sebuah mausolem di Muling, yang merupakan bagian dari pemakaman Qing Barat, 120 km selatan Beijing. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.